Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita investasi reksadana di dalam aplikasi Makmur. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi ini, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Nah, setelah mendaftar barulah bisa untuk kita investasi reksadana di dalam aplikasi Makmur ini. Yang mana untuk aplikasi Makmur ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di sini saya menggunakan tampilan desktop ya. Dan ini juga bisa menggunakan handphone, teman-teman. Nah, namun di sini karena agar tampilannya lebih besar, saya menggunakan komputer seperti ini ya. Oke, sebelumnya bisa kita lihat ini adalah portofolio saya di dalam aplikasi Makmur ini ya. Nah, di sini ada modal saya yaitu 2.120.000, yang mana di sini saya mengalami keuntungan 2,24% ya, atau sekitar Rp47.413, yang mana ini total investasi saya yaitu Rp2.167.000. Di sini ada beberapa portofolio saya, teman-teman. Ada dana tabungan, umroh, beli motor, beli rumah, yang mana alhamdulillah semuanya mengalami keuntungan ya. Warna hijau-hijau seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di dana tabungan ini ya terlebih dahulu. Di sini ada 3 reksadana ya. Nah, ada satu yang mengalami kerugian ya, yaitu reksadana saham. Di sini minus 26,60% atau setara dengan minus Rp13.000. Di sini kemarin saya investasi Rp50.000, sekarang nominalnya tinggal Rp36.000. Sedangkan yang lainnya di sini mengalami keuntungan ya. Ini 4,42%, yang ini 2,88%. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Nah, namun di sini untuk investor pemula saya sarankan untuk membeli reksadana pasar uang, teman-teman. Karena di sini resikonya lebih kecil ya. Nah, di dalam aplikasi Makmur ini ada beberapa jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, USD, same day, indeks, dan juga syariah, teman-teman. Nah, untuk saham syariah ini campuran ya. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada juga yang saham. Namun di sini bergerak di bidang syariah, teman-teman. Jadi kita bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk investor pemula saya sarankan untuk mencoba di reksadana pasar uang ya. Oke, kita coba pilih salah satu, teman-teman. Misalnya yang ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat grafik dalam beberapa tahun ya. Kita lihat dalam 1 tahun saja. Di sini cenderung mengalami kenaikan terus ya. Nah, ini untuk reksadana pasar uang sudah otomatis kita mengalami keuntungan. Tetapi keuntungannya relatif kecil ya. Bisa kita lihat dalam 1 tahun yaitu 6,12%. Nah, sedangkan kalau investasi di reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap, di sini resikonya lebih besar ya. Coba kita pilih. Yang kedua ada pendapatan tetap. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini ada grafik penurunan dan kenaikan harga. Namun untuk penurunannya tidak signifikan ya, teman-teman. Tuh. Setelah turun biasanya akan naik lagi. Untuk resiko dari reksadana pendapatan tetap ini masih sedang ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada reksadana saham, teman-teman. Dan ini resikonya sangat tinggi sekali ya. Bisa kita lihat grafik dalam 1 tahun. Di sini terjadi kenaikan dan penurunan harga, dan ini penuh dengan resiko ya. Resikonya sangat tinggi. Bahkan di sini dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami kerugian ya, minus 6,33%, dalam 4 tahun minus 4,62%. Jadi untuk investor pemula saya sarankan untuk mencoba di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi ke menu portofolio ya. Nah, ini untuk dana tabungan portofolio terbesar saya. Kemudian di sini juga ada umroh ya, yang mana cuma ada satu reksadana, yaitu reksadana Bahana Liquid Syariah ya. Di sini mengalami keuntungan 2,07%. Kemudian ada juga beli motor ya. Nah, di sini cuma ada satu reksadana, mengalami keuntungan 11,48%. Itu besar ya. Kemudian ada juga beli rumah
di sini mengalami keuntungan 7,72%. Oke, di sini saya akan coba menambah di reksadana yang sudah ada saja ya. Kita coba tambah yang ini, beli motor ini teman-teman. Nah, di sini kita klik saja reksadana ini. Oke, bisa kita lihat ya grafik harga. Kemudian ketika kita membeli reksadana, selain kita melihat return per tahunnya, kita juga bisa melihat dari ini ya, dari expense ratio-nya teman-teman. Nah, kalau bisa kita pilih reksadana yang expense ratio-nya paling kecil ya. Semakin kecil expense ratio itu semakin bagus teman-teman, karena semakin kecil nanti beban atau biaya yang dikeluarkan oleh manajer investasi dalam mengelola investasi tersebut. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat dari dana kelolaan ya. Nah, kalau bisa kita pilih reksadana yang dana kelolaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan teman-teman. Yang artinya banyak orang percaya untuk menginvestasikan uangnya ke dalam reksadana tersebut. Oke, di sini langsung saja ya, kita klik saja beli ini teman-teman. Mungkin di sini tampilan lewat handphone sedikit berbeda ya, kalian tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk di reksadana ini tadi, sepertinya kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Kita klik saja beli sekarang. Tuh, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita setujui ini. Selanjutnya kita klik saja buat transaksi. Nah, di sini statusnya belum bayar ya. Kita klik saja bayar ini. Oke, di sini kita bisa menggunakan saldo ya. Ini kita bisa isi. Namun di sini lagi gangguan sepertinya teman-teman. Atau bisa juga dengan transfer virtual account. Di sini ada Bank BCA, BRI, BNI dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan transfer manual, teman-teman. Nah, di sini kalau kita transfer manual, kita bisa transfer ke nomor rekening ini untuk nama banknya yaitu Bank BCA ya. Oke, untuk transfer manual ini kita harus upload bukti transfer teman-teman. Ini tadi seharusnya kita virtual account saja ya. Oke, coba kita kembali. Sepertinya ini tidak bisa untuk diubah lagi ya untuk cara pembayarannya. Nah, ini kita skip saja ya teman-teman. Kita coba beli yang lain lagi. Oke, yang ini nanti kita coba lakukan pembayaran dengan virtual account saja ya, agar tidak lakukan upload teman-teman. Oke, kita buat transaksi. Nah, kita klik saja. Oh, bisa ternyata ya yang tadi. Kita klik saja bayar ini. Nah, di sini kita coba pilih menggunakan Bank BRI ya. Oke, di sini ada nomor virtual account. Nah, atas nama OY Mulyana Herlambang ya. Kita tinggal transfer saja teman-teman. Yang mana tinggal kita transfer dan tinggal kita klik saja cek status nantinya ya. Oke, kita transfer saja menggunakan aplikasi Brimo. Di sini menggunakan handphone ya teman-teman. Ketika kalian memasukkan nomor BRIPA-nya, pastikan sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal kita lakukan pembayaran saja teman-teman. Oke, di sini sudah saya lakukan pembayaran ya. Nah, kita bisa klik cek status ini teman-teman. Oke, di sini statusnya masih dalam proses ya. Nah, jadi untuk pembelian reksadana ini itu tidak langsung masuk ke dalam portofolio. Jadi ada yang namanya verifikasi oleh manajer investasi. Kemudian ada lagi yang lainnya ya teman-teman. Nah, tinggal kita tunggu saja beberapa hari baru nanti akan masuk ke portofolio. Kalau sudah masuk ke portofolio, baru bisa kita lihat keuntungan atau kerugian dari pembelian reksadana kita tadi teman-teman. Oke ya, jadi itu kurang lebih cara kita berinvestasi reksadana di dalam aplikasi Makmur ini. Untuk reksadana ini berbeda dengan saham ya. Nah, kalau saham kita bisa lihat pergerakan dan penurunan harga setiap waktu ya. Sedangkan kalau reksadana ini kita cukup percayakan saja kepada manajer investasi kita teman-teman untuk mengelola uang kita. Oke, sekian saja. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.